Nah dulur, sekarang Cek Emma lah di ruangan Pak Narto yang sekarang ini beliau menjabat jadi Kepala Dinas PU Perkim Kabupaten Ogan Ilir, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau yang mewakili Pak Sekda Kabupaten Ogan Ilir. Ya, sekarang kita tanya Mak Manu cerita masalah mobil, ya sesuai dengan yang ini. Oke, sekarang kita tanya. Halo Pak Narto, selamat sore. Ya, sore, Cek Emma. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aduh. Caknya lagi sibuk Caknya? Tidak juga, rutinitas kantor biasa. Oh itu. Maaf. Jadi ini Pak, mungkin Pak Narto lah denger ya cerita masalah pembelian mobil yang menurut Sekda Ogan Ilir diduga lakukan penggelapan aset negara. Karena berhubung beliau selalu sibuk dan lagi pula rekan-rekan itu bertanya terus, mau kelanjutan ceritanya sekarang Pak Narto yang mewakili Pak Sekda. Coba cak mana kronologi sebenarnya itu Pak? Ini apa tidak kira yang ini? Ya, itu kan? jadi mungkin barangkali sebelum secara detail aku jawab, Cek Emma. Iya. Ini semua cuma miskomunikasi bahwa dugaan-dugaan yang disampaikan kawan-kawan itu sebetulnya karena tidak mendapat informasi yang jelas, baik. Buntulah, terputus komunikasinya. Sebetulnya kalau diomongkan penggelapan juga tidak, karena yang namanya penggelapan itu bahwa ada unit yang disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan secara benar. Tetapi pada prinsipnya bahwa secara detail pada saat itu aku Kabak Umumnya tahun 2023 memang ada pembelian unit kendaraan dinas untuk Pak Bupati. Tetapi perlu juga kita sampaikan pada saat itu pertama bahwa sebelum melakukan pembelian kami sudah melakukan kajian. Berarti dikaji dulu itu Pak, iya, bukan langsung beli Pak, itu kan? Bukan berarti langsung kita ini kajian pertama tentang terkait dengan aturan yang ada, baik itu secara juklak juknisnya itu kami sesuaikan dengan Permendagrinya bahwa secara aturan kita boleh melakukan pembelian itu, tetapi diatur oleh juklak Permendagrinya itu berarti secara CC. Kalau Permendagri itu mengatur CC-nya, misalnya dengan kapasitas tertentu untuk jabatan-jabatan tertentu, termasuk punya Pak Bupati, bahwa kalau dari CC-nya Pak Bupati cuma 2000 cc. Oleh karena itu kami melakukan pembelian sesuai dengan juklak juknisnya. Artinya kami dimungkinkan untuk melakukan pembelian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Nah, yang kedua bahwa Pak Bupati memang selama satu periode tidak pernah melakukan pembelian. Berarti mobil yang lama itulah. Mobil yang lama itulah. Nah, beruntung Pak Bupati masih berkenan menggunakan unit yang lama karena dianggap masih bagus. Cuman persoalannya Pak Bupati ini kan intensitasnya tinggi di luar kota. Betul. Termasuk di Jakarta. Oleh karena itu, pada saat kami melakukan pembelian dan serah terima di sini, Pak Bupati punya pemikiran bahwa kalau itu unit yang ini ditaruh di Jakarta, satu untuk operasional beliau. Jadi semua aktivitas yang beliau lakukan di Jakarta, artinya kita sudah punya unit kendaraan dinas itu. Dan itu tidak menyalahi, secara aturan jelas diperbolehkan. Pemanfaatan penggunaan beliau selaku kepala daerah itu diperbolehkan. Nah, artinya bahwa kalau ada yang salah dari itu tidak ada. Bahkan dari hasil audit BPK kami juga tidak ditemukan kelebihan anggaran termasuk atau itu. Ya, jadi artinya tidak ada temuan dari pemeriksaan LHP BPK. Artinya bahwa secara teknis non teknis pembelian ini tidak ada yang salah. Cuman kemudian muncul isu bahwa ada penggelapan yang dilakukan Sekda atau apa segala macam, itu tidak benar karena memang tadi terputus informasinya bahwa tidak ada yang terkonfirmasi seperti ini. Jadi ini kan tersambung setelah kita CMA kebetulan bisa punya akses ke kami, mengkomunikasikan, sudah beberapa kali mencoba ke Pak Sekda secara langsung mungkin sibuk, kemudian berkesempatan nyambung dengan aku, kebetulan aku tahu ceritanya dan aku pada saat itu sebagai Kabak Umum, maka pada kesempatan ini kami menjelaskan ke masyarakat bahwa memang tidak ada yang namanya penggelapan.
bahwa unitnya bahkan untuk mempertegas itu, unitnya hari ini pun ada di garasi Pak Bupati di Ogan Ilir. Ada Pak yang boleh? Ada yang mau hari ini mau lihat juga bisa di sini. Bisa dilihat Nah, Pak di tadi memang sengaja untuk itu aku sudah sempat aku suruh kabak umum tadi. Karena tadi aku kebetulan dibawa ke sini, jadi aku suruh Pak Salam foto dulu di depan garasi yang di kediaman Pak Bupati Rumah Dinas Ogan Ilir. Nah, jadi tadi sempat aku minta kirim. bisa di kayak ini Pak. Ini Min. Ini unitnya sudah ada di sini. Artinya artinya bahwa secara fisik itu ada, tidak digelam. Karena hanya peruntukannya memang kebetulan ada taruh di Jakarta, dan itu tidak menyalahi. Artinya apa untuk supaya jangan boros anggaran, apalagi kita sekarang ini lagi defisit anggaran gitu Pak ya. Pertama, yang kedua itu, yang ketiga, kami melakukan pembelian itu tidak pada saat zaman efisiensi. Dilakukan di pembelian di tahun 2023. Nah, jadi itu sebetulnya kalau aku sih nyikapinya bahwa informasi yang berkembang ini hanya miskomunikasi. Salah informasi kurang komunikasi. Karena tadi tidak ada penjelasan seperti ini, maka berkembang. Akhirnya kan kawan-kawan yang sempat bahkan demo atau menyiarkan teman-teman itu sebetulnya dia tidak karena buntu baik, tidak ada penjelasan seperti ini. Tidak ada penyambungan. Tidak ada yang bisa nyambungkan seperti ini, sehingga memang ada kesannya bahwa ada yang salah, padahal secara teknis non teknis kami tidak melakukan kesalahan, baik secara penganggaran kemampuan daerah kami sudah lakukan penyesuaian itu, secara regulasi aturan kami ikutin gitu loh. Nah dulu artinya mas cerita kemarin masalah Pak Sekda Penggelapan tuh lah dengar dewek jawaban dari Pak Narto yang kemarin. Pak Narto ini sebagai kabak umum, yang sekarang ini beliau lah menjadi kepala dinas PU Perkim di Kabupaten Ogan Ilir. Nah sekarang dengar dewek lah jelas dewek. Dan lagi pulo mobil memang ada lah balik pulo. Nah kaget mimin kayak nyepil yang kaget videonya Nah oke. Lanjut Pak. Jadi sekarang ini mobil itu memang benar lah sudah di sini Pak ya. Arti untuk operasional kemarin tuh digunakan untuk operasional Pak Bupati di Jakarta. Supaya jadi dibawa sini pun karena memang ini rame. Benar. Ini sudah rame, maka seizin Pak Bupati aku menyampaikan Pak Bupati untuk menetralisir informasi yang beredar dan berkembang di masyarakat yang simpang siur, maka seizin Pak Bupati kendaraan unitnya kami tarik, kami tunjukkan dulu nih ke publik, ke masyarakat Ogan Ilir bahwa ini ada gitu loh. Dan Pak Bupati waktu itu kan pertimbangannya daripada kita sewa. Setiap ada kegiatan Pak Bupati Jakarta sewa. Nah, sewa itu kami sempat hitung-hitung juga bahwa kalau sewa per hari 3.800.000 sampai dengan 4.500.000 per satu hari. Kalau Pak Bupati 3 hari dalam 1 minggu misalnya, kan artinya sudah 15 juta satu minggu bisa jadi 50 juta 1 bulan. Benar. Nah oleh karena itu Pak Bupati, pandangan beliau waktu itu, sudahlah kita beli gitu, tapi sesuai dengan aturan, jangan menyalahi maksudnya. Maka kami lakukan kajian itu, kami sempat tanya-tanya, konsul-konsul bahwa salah apa tidak regulasinya. Bahkan pada saat itu aku sempat diskusi dengan salah satu kawan di BPKP, walaupun beliau itu tidak memberikan penjelasan secara tertulis, tapi pada prinsipnya memberikan masukan bahwa daerah dipersilahkan mengambil opsi atau mengambil satu kebijakan yang dianggap paling efisiensi dalam pemanfaatan keuangannya, termasuk pembelian kendaraan ini. Makanya selama periode kedua ini Pak Bupati belum ada juga pembelian. Jadi kalau untuk harapan ke depan nih dengan kawan-kawan sebelum kita akhiri ini yang paling penting sebetulnya. Bahwa kami minta kepada seluruh teman-teman baik itu wartawan maupun LSM dan lain-lain, ke depan ini kami terbuka dalam hal informasi. Artinya silakan menjalin komunikasi dengan kami ya. Kalau jika ada hal-hal terkait dengan kebijakan kepala daerah termasuk Pak Bupati yang sekiranya perlu penjelasan teknis atau yang kami sekiranya juga bisa membantu menyampaikan, diskusikan, sampaikan ke kami. Jadi kami fasilitasi dan jadi kawan-kawan, itulah saya lagi CMA mohon dengan kalian lah denger dewek kalau misalnya kurang nyambung lah gitu kan kan banyak nih lewat telepon datang ke sini gitu boleh kan lah denger dewek kan. Oke, kalau cukup sampai sini dulu ya. Kalian jangan lupa komen kalau kira-kira yang baca di komen-komen ke CMA balas. Oke?
Makasih Pak Narto ya. Ya, terima kasih. Yuk, yuk. Salam untuk Yuk. kawan-kawan yang lain. Oke. Yuk.